Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatan bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wal mimu harfun. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena dengan kudrat dan iradatnya kita bisa bermuajahah di majlis ilmu yang insya Allah muliakan ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita sedang dihadapkan pada bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita selaku umat Islam, di mana banyak sekali keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kenapa banyak sekali rahmat yang Allah berikan kepada kita? Karena pada bulan suci Ramadan umat-umat Islam berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, menjalankan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan, di mana kebaikan yang sering dilakukan oleh umat Islam itu yaitu membaca Al-Quran. Orang-orang Islam ketika bulan suci Ramadan sering membaca ayat suci Al-Quran, di mana dalam membaca ayat suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya, di mana keutamaan yang pertama itu mendapat pahala yang berlipat ganda. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfun min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatun bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wal mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, di mana satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwasannya dari hadis tersebut dikatakan setiap satu huruf yang dibaca pada ayat suci Al-Quran itu akan membuahkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Namun dalam hadis ini 10 kebaikan itu ketika dibaca di luar sholat, ya, ketika dibaca di luar sholat. Nah, adapun ketika kita membaca ayat suci Al-Quran dalam keadaan sholat dan dalam keadaan berdiri, maka satu kebaikan itu dikalikan menjadi 100 kebaikan. Dan apabila masih dilaksanakan dalam keadaan sholat dan dalam keadaan duduk, maka kebaikan satu huruf Al-Quran itu dikalikan menjadi 50 kebaikan. Nah, dan apabila dilaksanakan di luar sholat namun dalam keadaan sedang suci, ya, dalam keadaan wudhu, maka satu huruf itu akan dikalikan menjadi 25 kebaikan. Nah, itu kemanfaatan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, yaitu diangkat derajat seseorang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi jika seseorang tersebut
membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkan juga, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran juga. Jadi tidak hanya membacanya saja, tapi langsung juga diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu memperoleh ketenangan, di mana dengan memperoleh ketenangan ini tidak lupa dari manfaat Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran sebagai apa? Asyifa, pengobat. Ya, Al-Quran menjadi obat dari berbagai penyakit termasuk penyakit hati, di mana ketika kita melaksanakan sesuatu hal dalam keadaan hati kita sedang tenang, maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan dilaksanakan dengan nyaman, ya, dengan nyaman dan sangat mudah. Beda halnya ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan tapi dengan hati yang sedang tidak sedang baik, maka pekerjaan yang kita laksanakan juga tidak akan terasa nyaman. Seringkali pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Nah, gitu. Oke, untuk keutamaan yang keempat, yaitu di mana dipermudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, insya Allah oleh Rasulullah SAW akan diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kelima yaitu dihadirkannya malaikat, di mana dihadirkan malaikatnya itu di rumah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Nah, orang yang sering membaca Al-Quran itu akan merasa nyaman dan akan merasa rumahnya itu semakin luas karena kehadirannya malaikat ke rumahnya. Karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir ada ditempatkannya di tempat yang terbaik. Orang-orang yang membaca Al-Quran akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi orang-orang yang terbaik pula. Semua catatan amalnya akan dicatat oleh malaikat, baik yang buruk ataupun yang tidak. Nah, kebaikannya yang dicatat oleh malaikat tentang membaca Al-Quran ini, nantinya Allah akan menempatkan orang tersebut bersama orang-orang yang baik pula. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mengertinya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya orang yang membaca Al-Quran atau orang yang hanya mendengarkannya saja itu mendapat rahmat dari Allah, apalagi orang yang membacanya dan mengamalkan ayat suci Al-Qurannya. Ya. Karena itu mari kita perbanyak membaca ayat suci Al-Quran, namun tetap membaca ayat suci Al-Qurannya itu harus lillahi ta'ala. Walaupun kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya, harus tetap diniatkan membaca Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.